Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 22 Agustus 2022 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Alhamdulillah, insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran yang juga penasihat Kapolri, Prof. Muradi, mengatakan ada sosok kakak asuh di balik faksi atau geng mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Muradi menyebut Sambo bukanlah pemimpin dari geng di internal Polri tersebut. Irjen Verdi Sambo itu bukan kepala atau pimpinan dari salah satu faksi atau geng ada di internal Polri, kata Muradi dalam keterangannya Jumat 19 Agustus 2022. Muradi mengatakan publik perlu melihat sedikit ke belakang bagaimana Sambo mendapatkan bintang pertama kalinya sebagai perwira tinggi Pati Korps Bayangkara. Dari situ kita akan lihat bahwa ada yang jauh lebih senior dari Irjen Sambo yang menjadi kakak asuh Irjen Sambo dan kawan-kawan yang menjadi bagian dari faksi tersebut, ujarnya. Apakah kelompok Verdi Sambo seperti kerajaan di internal Polri dan juga bila terbukti apa dampak munculnya geng di lingkungan Mabes Polri, dan juga pertanyaannya mampukah Polri mengusut kasus Brigadir J dan kilometer 50 dengan transparan, akuntabel, dan fair. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana, Direktur Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Alhamdulillah, Bung Agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Agung, dengan berita yang tadi kita bacakan, penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau alias Brigadir J yang saat ini tengah disidik oleh Barreskrim Polri, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ini mengungkapkan bahwa Irjen Polisi Verdi Sambo mengakui sebagai otak pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pertanyaan ini, Bung, apakah mampu nih Polri mengusut kasus Brigadir J dan kilometer 50 dengan transparan dan akuntabel maupun fair, Bung Agung? Ya, ini perkara yang terus berlarut-larut ya. Sudah lebih dari 1 bulan perkara yang banyak pihak menganggap bahwa ini persoalan sebenarnya persoalan kecil ya. Setingkat Kapolsek pun mampu untuk memecahkan masalah ini, jadi seperti benang kusut yang nggak selesai-selesai gitu. Dan ini menjadi kunci dari tantangan konsistensi kepolisian dengan slogan yang diusungnya yaitu presisi kan. Prediktif, responsibilitas, transparansi yang berkeadilan. Nah, hal ini mestinya mendorong kepolisian Republik Indonesia untuk membuat ya betul-betul kasus ini itu cepat untuk bisa diselesaikan dan mudah untuk diselesaikan. Kasus ini jadi berlarut-larut demikian, jadi menyebabkan masyarakat atau menyebabkan publik itu jadi terus bertanya-tanya mana presisinya gitu, mana kecepatan responsibilitasnya, mana proses-proses transparansinya gitu. Nah, dari berbagai kondisi yang berkembang sekarang, publik malah kemudian muncul banyak kecurigaan dan kekhawatiran, apakah benar-benar bisa tuh kasus ini diselesaikan dengan yang betul-betul transparan dan juga fair gitu ya, akuntabel, apakah bisa gitu. Di sana ada hambatan struktural, ada hambatan hierarkis. Kalau saya mengambil kata dari Mahfud MD ya. Kemudian di sana melibatkan, coba kita bayangkan aja, 83 orang terlibat dalam kasus ini, baik yang terlibat langsung dalam pembunuhannya maupun yang terlibat dalam konteks obstruction of justice ya. Bagaimana menghalang-halangi proses
penyidikan gitu. 83 ini menurut saya tidak bisa kita bicara oknum gitu ya. Terus kemudian kita tahu ada tekanan-tekanan terhadap pengacara hingga pengacara itu harus bongkar pasang demikian rupa, terutama pasang pengacara untuk berada E ya atau berada RE ya, Richard Eliezer. Ini kan berubah-ubah sehingga muncul pertanyaan, dan ternyata Depora mantan pengacaranya Baradae menyebutkan bahwa dia dalam tekanan kemarin itu gitu loh, dalam tekanan untuk ya istilahnya diminta dia untuk tidak menjadi pengacara lagi Baradae. Hal-hal ini menambah sesak ruang publik kita gitu. Dan berbagai pembicaraan yang disampaikan oleh Polri sendiri di media sosial, yang muncul di komentar-komentar itu selalu hal-hal yang sifatnya distrust gitu. Ketidakpercayaan yang sangat besar kepada Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga kalau tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari Kapolri menurut saya ya, persoalan ini tidak akan sampai pada penyelesaian yang betul-betul fair, transparan, dan akuntabel. Karena dugaan kuat saya, banyak pihak yang sebenarnya terlibat dalam kasus ini ya. Sehingga untuk sampai ke titik itu harus ada kekuatan yang lebih tinggi ya. Dalam hal ini menurut saya Presiden harus turun menuntaskan ini, termasuk DPR RI yang ternyata selama ini cenderung diam malahan terkait dengan kasus ini. Ini sungguh sangat aneh sekali. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kasus kilometer 50 ya, yang terkait dengan 6 Laskar SPI. Menurut saya kalau tidak ada keberpihakan politik yang serius dari penguasa negeri ini, tentu persoalan ini tidak akan bisa tertuntaskan dengan akuntabel, transparan, maupun fair. Itu Bung Aziz. Bang Fauzi. Mohon maaf, suara Bung Fauzi nggak kedengar saya? Bung Agung, ini juga ada pernyataan dari Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD, yang mengatakan bahwasannya Ferry Sambo ini memiliki kelompok yang sudah menjadi kerajaan di internal Mabes Polri. Ya, menurutnya ada hambatan secara struktural dalam penyelesaian kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Sambo beberapa waktu lalu. Pertanyaannya, Bung Agung, apakah benar ini kelompok Ferdy Sambo ini seperti kerajaan di internal Polri sendiri, Bung? Sebenarnya kalau bicara tentang apakah seperti kerajaan di internal Polri, istilahnya kalau bahasa lebih mudahnya kan ada kepolisian dalam kepolisian kan gitu ya. Jadi ada semacam kekuatan penentu atau kekuatan besar yang kemudian dijadikan sebagai kekuatan mafia yang ada dalam tubuh kepolisian. Gitu. Kalau ini yang mengucapkan Saudara Mahfud MD, ya menurut saya, dan dia mengkritisi kepolisian ya, menurut saya ungkapan Mahfud MD ini pantas untuk kita bincangkan dan dugakan lebih jauh lagi ya, karena akhirnya kan tersiar di publik bahwa ternyata di tubuh kepolisian sendiri kan muncul geng-geng gitu ya, ada geng A, geng B, geng C gitu ya, ada geng barat, geng tengah, geng timur gitu. Kalau saya ingin membacanya begini dulu, Bung Fauzi. Kalau memang geng-geng ini ada di dalam tubuh kepolisian, tentu ini menimbulkan persoalan tersendiri. Slogan apa yang disebut dengan presisi tadi itu menjadi persoalan tersendiri. Apalagi kalau kita baca terkait dengan munculnya Satgasus Merah Putih ya. Di mana Satgasus Merah Putih kemarin sudah dibubarkan. Tapi sebelum kita bicara dibubarkan sekalipun misalnya, Satgasus Merah Putih ini satu struktur yang seperti tidak ada balancing power. Dia memiliki power yang sangat luas. Dia dilibatkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang besar yang tidak atau kurang diselesaikan terkait dengan strukturalnya kepolisian. Jadi struktural kepolisian kan harusnya ada reskrim, ada intel, ada macam-macam ya. Ini dibuat struktur khusus lagi yang diberikan power sangat luar biasa untuk menyelesaikan kasus-kasus besar. Seperti yang saya katakan Satgasus tadi. Bagaimana kasus itu terkait dengan kilometer 50, terkait dengan
kebakaran kejaksaan, terkait dengan Joko Chandra beberapa waktu yang lalu, semua itu kasus-kasus besar. Nah, di konteks inilah muncul dugaan-dugaan publik bahwa kasus-kasus besar ini juga terkait juga dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan bisnis-bisnis hitam gitu. Mahfud MD kan Menko Polhukam ya. Menko Polhukam. Menurut saya seharusnya kalau memang ini ada dugaan-dugaan seperti itu, kekuatan yang lebih besar dari tingkat Kapolri itu harus turun untuk menyelesaikannya gitu. Apakah benar ada geng itu? Apakah benar ada kekuatan mafia di dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia? Ini yang harus menjadi pertanyaan luar biasa yang harus diselesaikan gitu. Dan saya melihat kasus ini yang saya katakan kasus yang sederhana, tapi sudah 1 bulan lebih tidak bisa ada penyelesaian yang signifikan, bahkan berputar-putar dengan temuan-temuan baru yang akhirnya menimbulkan alibi di tengah masyarakat, kebohongan apalagi yang sedang akan dibuat gitu. Ini alibi sekali lagi, saya nggak mengatakan sebuah kepastian, tetapi dugaan-dugaan itu yang menimbulkan distrust di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, saya nggak ingin membuat jas apakah di tubuh Polri itu ada geng-geng karena butuh pembuktian. Tapi kalau itu sudah diungkapkan oleh seorang Menko Polhukam yang dia juga sebagai orang penting di dalam Kompolnas ya, Komisi Kepolisian Nasional, menurut saya ini harus dituntaskan. Karena garansinya atau resikonya pada institusi kepolisian, bukan pada polisi oknumnya, institusi kepolisian. Dan menurut saya hari ini ada persoalan distrust luar biasa pada institusi kepolisian. Bahkan sampai pada titik bubarkan institusi ini. Balikkan kepada bupati, balikkan kepada wali kota. Nggak boleh ada level jenderal lagi tingkat kepolisian. Plus minus. Tidak ada institusi kepolisian juga berbahaya. Karena di dalam tubuh negeri ini butuh keamanan. Tetapi ketika institusi itu juga ada geng-geng yang menjadi mafia di dalamnya, tentu ini menyebabkan institusi itu bisa terbawa pada konteks kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan power yang lain. Oleh karena itu, ini sekali lagi, kalau memang Menko Polhukam menyadari akan hal itu, segera turun, bereskan semuanya, dan lakukan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan sampai masyarakat itu benar-benar distrust kepada institusi kepolisian. Itu kira-kira, Bu. Baik, Bung Agung, ini juga mengutip pernyataan dari Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, yang juga mengatakan bahwasannya dengan lugas terdapat geng mafia yang membantu dan menutup-nutupi ex-Kadif Humas Polri, Irjen Verdi Sambo, dalam kasus pembunuhan tersebut. Sugeng juga ini mengungkapkan dugaan adanya geng mafia tersebut terlihat dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, ini pertanyaannya, kalau seumpama ini terbukti, Bung Agung, apa saja sebenarnya bahaya geng mafia di lingkungan Mabes Polri ini, Bung? Ya, saya ingin menguatkan ya, diskursus tentang geng mafia di dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia itu akhirnya santer di mana-mana. Kenapa? Ya tadi, apa yang disampaikan Pak Sugeng itu masuk akal menurut saya. Bayangkan untuk kasus pembunuhan Brigadir Z itu melibatkan 83 polisi dari level jenderal sampai barada ya. 83. Tentu bukan oknum. Ini bukan pekerjaan oknum, tapi sudah masuk ke dalam lingkaran sistemik gitu. Dan untuk kasus ini juga ada kemungkinan sambungan dengan Kapolda misalnya. Sehingga banyak pihak sekarang menuntut Irjen Fadli Imron untuk Kapolda Metro Jaya untuk dicopot dari jabatannya. Kemudian nyambung juga dengan dugaan hubungan dengan Kabar Eskrim yang ada sekarang, Pak Agus misalnya ya, di mana Pak Agus sendiri menjadi pihak yang kemudian dituduh Delpora, yaitu mantan pengacara dari Baradae, bahwa dia melakukan tekanan kepada pengacara gitu. Terus kemudian kedekatan, mohon maaf, kita harus merundut lagi-lagi ya, bagaimana dulu kedekatan Pak Listio Sigit Kapolri sekarang dengan Irjen Verdi Sambo misalnya. Juga sekarang muncul dugaan-dugaan kaitan dengan apa yang disebut dengan kakak asuh, sudah mulai didiskusikan juga. Dan kakak asuh ini kalau di tracking banyak menyudutkan dugaan kepada Tito Karnavian misalnya. Jadi ini saya sependapat apa yang disampaikan Pak
Sugeng ini sudah betul-betul menggurita di dalam lingkaran elit kepolisian maupun pihak-pihak yang menjadi petinggi kepolisian gitu. Kalau ini memang terbukti ada geng-geng mafia seperti itu, ya menurut saya ini sangat berbahaya. Berbahaya, kenapa? Ketika ini benar-benar geng, maka ada elit kepolisian yang betul-betul bisa menentukan merah putihnya atau hitam putihnya institusi kepolisian mau dibawa kemana. Nah, ketika geng ini muncul atau mafia ini muncul dan dia memiliki abuse of power gitu atau penyalahgunaan kekuasaan, maka yang terjadi ada beberapa hal. Ya, dia akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki material power misalnya atau political power di negeri ini, dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada dukungan pada politik dan juga pada kekuatan material yang ada sekarang gitu. Karena tidak mungkin mafia itu bisa berjalan kalau tidak ada semacam sumber pendanaan dan gitu ya. Nah, sumber pendanaan itu dari mana? Banyak orang menduga sumber pendanaan itu salah satunya juga dari mafia-mafia hitam gitu, material-material power, mereka-mereka yang memiliki material power dari lingkaran bisnis-bisnis yang hitam gitu. Apakah itu bisnis narkoba, sabu-sabu, perjudian dan lain sebagainya. Termasuk juga pihak-pihak yang menduga bahwa adanya mafia ini bisa dimanfaatkan untuk arah dukungan political power kepada mereka yang memiliki kekuatan politik, bisa memanfaatkan institusi yang ada ini untuk melakukan abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuatan yang ini sungguh sangat membahayakan ya. Nah, oleh karena itu ini harus ada penuntasan menurut saya, keseriusan luar biasa. Kalau ini memang berlarut-larut, maka presiden harus turun dan betul-betul menuntaskan masalah ini. Karena kalau tidak, maka rakyat akan sangat tidak percaya dengan institusi kepolisian, dan ketika rakyat tidak percaya dengan institusi kepolisian, akan menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang lebih besar lagi, dan ini tentu akan membahayakan negeri ini. Gitu, Bung. Ya, baik. Bung Agung. Bung Agung, ini di tengah merebaknya isu ini yang lagi viral di media sosial terkait dengan skema kekaisaran dan konsorsium 303 yang dipimpin oleh Ferdy Sambo terkait jaringan perjudian, sebagaimana yang mengumumkan di media sosial juga. Nah, ini pertanyaan, Bung. Apakah langkah yang harus dilakukan oleh pihak berwenang ini untuk mengusut kasus kematian Brigadir J dan khususnya kematian 6 Laskar FPI ini, Bu? Ya, pertama, tentang 303 itu menguatkan apa yang menjadi dugaan tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika mafia ini ada di dalam tubuh kepolisian, maka dia membutuhkan pendanaan-pendanaan. Jadi win-win solution betul antara kepentingan elit dengan kepentingan material power di dunia bisnis hitam. Nah, ketika ini terjadi gelindan di antara mereka, maka ini akan menimbulkan abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, terutama kekuasaan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian, apa langkah yang mesti dilakukan terkait dengan masalah ini ya? Masalah ini agar benar-benar ini bisa diselesaikan. Kalau kasus ini sudah bergelindan dalam sebuah benang kusut tidak bisa diselesaikan, benang kusut yang rumit, sehingga saya mengatakan tadi ini sudah seperti sistemik, bukan lagi masalah perorangan ya. Maka untuk kasus Brigadir J maupun kilometer 50 itu pun akan bergelindan dalam persoalan yang sama. Dia akan berputar-putar, nggak diselesaikan, atau diselesaikannya pun anti klimaks, tidak menyentuh rasa keadilan. Nah, kalau ini dilakukan tentu kan akan bermasalah. Maka apa langkah yang mesti dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini untuk benar-benar menuntaskan kasus kematian Brigadir J dan juga kematian 6 Laskar FPI ini? Pertama, saya ingin mengatakan bahwa ada kekuatan lain yang perlu untuk turun menuntaskan masalah ini di atas Kapolri. Di atas Kapolri. Dalam hal ini, konteks Indonesia ya Presiden Republik Indonesia dan Menko Polhukam. Benar-benar harus turun, termasuk diperkuat oleh wakil rakyat dalam hal ini DPR RI ya. DPR RI harus ikut turun untuk membackup kasus ini agar memang betul-betul terang benderang ya, agar betul-betul terang benderang. Jadi langkah praktisnya yang pertama, Komisi 3 DPR RI
sebagai mitra polisi harus segera beraksi membantu kasus nasional ini menjadi terang dengan memanggil para pihak yang terkait langsung, khususnya Kapolri, ya, khususnya Kapolri. Bila perlu sampai Presiden Republik Indonesia, ya, karena Presiden itu kan eksekutif, boleh dipanggil oleh legislatif, ya. Rakyat sudah resah, ya, sudah gerah, hampir menyerah dengan keadaan seperti ini. Tetapi kita lihat bahwa anggota DPR yang membidangi hukum ini terkesan bungkam, terkesan bungkam terkait dengan kondisi ini. Oleh karena itu, saya mendorong agar kasus ini tidak diselesaikan di level kepolisian, tapi diselesaikan di level yang lebih atas lagi, karena kasus kilometer 50 termasuk kasus Brigadir J ini sudah benang kusut yang menyentuh masalah sistemik tata kelola kepolisian Republik Indonesia. Jadi harus ditarik ke yang lebih tinggi lagi, DPR, kemudian Presiden, Menko Polhukam turun tangan untuk menuntaskan masalah ini. Dan saya mendorong agar rakyat, LSM, dan juga para netizen ini terus memantau jalannya penyelesaian perkara ini dengan terus-menerus dan berisik gitu ya istilahnya. Saya mengatakan terus mendengunglah, gitu. Terus mendengunglah, speak up, ya, speak up secara bertanggung jawab, bicara dengan data dan terus menyampaikan pandangan-pandangan netizen sehingga betul-betul kasus ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Sekali lagi ini butuh political will, butuh keberpihakan politik yang jelas, yang kuat, sehingga elit-elit yang tadi dikatakan sebagai mafia itu tidak main-main lagi terhadap kondisi ini. Sekalipun nanti, Bung, menurut saya harus bedol desa nggak masalah menurut saya. Makna bedol desa itu ya wes, ini elit-elit level ini diselesaikan semua secara hukum, diganti elit baru yang memang melalui proses pendidikan yang baik. Oleh karena itu saya menyampaikan proses kasus ini menjadikan momentum kepolisian Republik Indonesia, termasuk momentum negeri ini untuk menata ulang kepolisian kita. Dari mulai proses pendidikan, kepangkatan, sampai juga integritas kepolisian itu menjadi momentum luar biasa hari ini. Tetapi untuk langkah pendek, menurut saya sekarang ini harus ini kasus ditarik ke level lebih tinggi dari kepolisian Republik Indonesia agar menghilangkan vestige of interest tadi itu. Kalau perlu TNI dilibatkan dalam konteks ini, menurut saya nggak ada masalah. Sehingga akan bisa betul-betul menuntaskan kasus ini dengan baik, presisi, transparan, dan betul-betul selesai dalam waktu yang sangat singkat. Itu, Bung Fauzi. Baik. Terakhir, Bung Agung, berarti ini institusi Polri ini masih bisa diselamatkan ya, dan juga harus ada bersih-bersih total ini, Bung. Seperti itu. Ya, saya katakan tergantung political will negeri ini. Sekali lagi tergantung political will negeri ini. Kalau bahasa saya sekarang ini, misalnya saya menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini, maka hal yang mesti dilakukan yang pertama itu clear sekali. Saya ambil alih semua ini, bersihkan semuanya. Siapa yang kemudian dikategori diduga geng-geng di dalam tubuh Polri, panggil semua, usut semuanya dengan kuat, supaya pemimpin ini punya kekuatan yang luar biasa, backing TNI. Backing TNI, ya. Kalau perlu nanti ketahuan semua masalah itu ada pada elit kepolisian, maka elit kepolisian bedol desa, kalau bahasa saya. Bersihkan semuanya, singkirkan semuanya, selesaikan hukumnya, apakah secara etis, apakah pidana, selesaikan semuanya, ya, mutasi sebesar-besarnya, kemudian tata ulang kepolisian Republik Indonesia ini, tata ulang. Cari pemimpin baru kepolisian yang benar-benar punya integritas. Saya yakin di tubuh kepolisian itu masih ada pihak-pihak yang memiliki integritas, karena saya yakin banyak teman-teman saya itu juga yang dulunya di akademi kepolisian itu orang-orang yang baik-baik. Cuman mungkin begitu mereka keluar dari akademi kepolisian, harus masuk ke dunia kerja, ada persoalan-persoalan tadi itu, geng atau senior atau kakak asuh yang lebih tinggi lagi yang menyebabkan akhirnya budaya-budaya yang tidak integriti ini terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, bereskan bedol desa, setelah bedol desa dibereskan, maka penataan ulang kepolisian dari mulai bawah sampai atas. Intinya saya tidak sependapat kalau kepolisian dibubarkan, karena ini akan berbahaya juga buat negeri ini, karena butuh keamanan. Oleh karena itu saya menyarankan, Bu, Islam itu mengajarkan pada kita hal yang luar biasa menurut saya. Bagaimana polisi itu ditempatkan bukan sebagai militer, tapi penjaga keamanan. Karena penjaga keamanan, maka dia itu berhadapan dengan sipil. Ketika berhadapan dengan sipil, maka pendekatannya harus humble, ramah, baik, punya integritas. Dan ini harus dipersiapkan sejak pendidikan, termasuk jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai pihak kepolisian ini menjadi pihak seperti tentara kombatan yang berhadapan dengan rakyat. Tentu ini akan
beresiko dan menyebabkan abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Masih ada waktu untuk membersihkan betul-betul Bayangkara ini, tinggal apakah betul-betul memiliki political will, kehendak politik yang kuat atau tidak. Seorang presiden, seorang pemimpin negeri ini nggak bisa bicara seperti itu saja. Dia harus bicara dan juga bertindak kalau benang kusut tadi tidak bisa diselesaikan. Disinilah kita butuh pemimpin yang kuat. Gitu kira-kira, Bung. Baik, terima kasih Bung Agung Wisnuwardana selaku dari Indonesia Justice Monitor atas kesempatannya. Pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami dan juga semoga Anda bisa ikut berpartisipasi bersama kami untuk share, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya, saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.